Saudara-saudari terkasih, kami ucapkan selamat datang di Gereja Katedral United. Hari ini kita merayakan Hari Raya Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di Bethlehem dalam tahun liturgi A. Intensi misa yang pertama, intensi doa Bapak Paus ini dalam tahun Jubileum untuk umat Kristiani di daerah konflik. Marilah kita berdoa agar umat Kristiani yang tinggal di daerah perang atau konflik, terutama di Timur Tengah, dapat menjadi benih perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. 2. Dari keluarga Jerry Thomas, mengucap syukur atas selamat ulang tahun KM Natalia Masro yang keempat. 3. Dari Ibu Theodora Sri Kartini, mengucap syukur atas selamat ulang tahun Christian Vincent Cimat yang ke-28. 4. Dari keluarga Bapak Fidelis dan Ibu Johanna, memohon kedamaian jiwa Bapak Petrus Sanmulia, Ibu Teresiana Angkirke, dan Petrus Litekli. Kami undang seluruh umat untuk secara aktif mengikuti perayaan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Pada hari raya Natal ini, kita semua sebagai keluarga besar sungguh-sungguh bersukacita dengan cara kita masing-masing dan kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam sukacita kita juga kita merenungkan apa sebenarnya makna dalam dari perayaan Natal itu. Dari sabda Tuhan disampaikan kepada kita dan dijelaskan, dan Natal merupakan sebuah misteri yang diterangkan kepada kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan menyebutnya Immanuel. Tidak hanya itu saja, bahwa Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka dalam bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan mulai dari malam ini hingga kesempatan ini, semua menjelaskan kodrat Allah sendiri yang adalah sungguh-sungguh Allah, tapi sungguh-sungguh hadir sebagai manusia di tengah-tengah kita, sama seperti kita juga manusia. Dalam Ekaristi ini kita juga bersama keluarga kita, keluarga Jerry Thomas, mengucap syukur atas rahmat ulang tahun Kalian Natalio Maslo yang keempat. Dari Ibu Theodora Serikat ini mengucap syukur atas rahmat ulang tahun Christian Vincent Hikmat yang ke-28. Dari keluarga Bapak Fidelis dan Ibu Johanna, mohon kedamaian jiwa Bapak Petrus dan Mulia, Ibu Teresia Nyong Kimpek dan Petrus di Tekin. Mari kita mengawali Ekaristi di dalam sukacita iman dengan terlebih dahulu mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Pengampun, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membawa saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
marilah kita berdoa. Ya Allah, secara melanjutkan Kau menciptakan manusia dengan tata yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Kau mengaruniakan. Kami mohon berkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami, sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama kita dan menjadi Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorak serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai Raja Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bergembiralah dan bermasmurlah.
pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang ada terlihat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, tapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang cahaya, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan cahaya itu, tapi harus bersaksi tentang cahaya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Tapi dunia tidak mengenali Dia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bahkan beroleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, dengan penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku,
sebab Dia telah ada sebelum kami. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat datang untuk kita semua. Dalam gereja Katolik, kita yang dikenal dengan gereja Latin di Indonesia, Natal dirayakan dalam 3 misa kudus. Kalau boleh kita ikuti semua di belakang. Misa malam Natal 24 Desember, kemudian misa Natal pagi 25 Desember pagi, dan juga sekarang misa siang. 3 kali dirayakan. Tapi yang istimewa adalah dari malam dan dari pagi itu bacaan masih seputar kelahiran Yesus. Tapi misa kita siang ini bacaannya dari Injil Yohanes. Jangan bacaan pertama tetap dari 3 Yesus. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Bapak Ibu dan Saudara dan kasih Tuhan, kalau kita tidak memahami Natal itu hanya seputar perni Natal, seputar kesibukan kita untuk mempersiapkannya, rapat dengan berbagai kegiatan ini. Tetapi apa sebenarnya makna terdalam dari perayaan Natal itu? Yang jelas pasti kita semua mengatakan Natal adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan kelahiran itu mengangkat martabat kita manusia menjadi dekat dengan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mungkin melihat sesuai dengan latar belakang kita masing-masing, kota ini memang bangsanya agak berbeda. Kalau di paroki-paroki di kita yang sedikit ada di pedesaan, mungkin fokus mereka bukan di desanya. Fokus mereka itu di cara jenis hiburan atau ramah-ramah. Tapi karena pengaruh teman-teman kita yang Kristen lain, maka sering mereka mengatakan, "Pastor, nanti khotbahnya jangan lama-lama ya, supaya cepat hiburan." Cepat misalnya Pastor. Jadi kami sebanyak lelang-lelang lagi nanti. Orang tidak tahu. Ya memang itulah sudah kita mereka. Bahkan ada orang yang sudah bagi 1 Januari itu dipotong pada tanggal 25 Desember. Persiapannya sekarang. Yang tidak pernah ke gereja pun datang ke gereja membawa parang. Bukan mau menegas orang, tapi mau potong daging. Itu kalau dilakukan. Saya pernah mau mengikuti di Semangat Natal. Saya tiba di gereja, mereka semua masih potong daging. Dan mereka bilang, "Pastor, jaga semangat dagingnya, kamu mancing dulu," katanya. Saya tunggu-tunggu, tapi mereka tidak balik lagi ke gereja. Setelah selesai misa mereka datang lagi. Rupanya untuk mereka Natal itu adalah memotong daging. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya menyampaikan ini supaya pengetahuan kita juga sama. Natal itu juga bukan hanya seputar penampilan kita, bukan hanya sekedar kita bersukacita, menunjukkan sukacita dengan segala talenta yang kita miliki. Tapi Natal itu sebenarnya disampaikan kepada kita 2 kodrat Yesus itu sendiri. Yang pertama saya sampaikan tadi malam kita dengar bagaimana Yesus lahir dalam Injil Lukas. Lukas 2 ayat 1-14 menceritakan Maria yang lahir, bukan Maria yang lahir, Maria yang melahirkan Yesus di Bethlehem. Cuma pasti kita ingat kisah itu.
karena sering juga diperankan, dibuat dalam drama dan lain sebagainya. Kemudian dalam itu tadi pagi dalam Lukas 2:15-20 sampaikan Yesus lahir di hadapan para gembala. Sebenarnya sederhana yang boleh kita pahami. Kenapa harus dinyatakan itu? Yang pertama dikatakan yang namanya manusia. Saya ulangi, yang namanya manusia harusnya lahir dari seorang wanita. Wanita itu jelek, mau wanita cantik, mau wanita itu gendut, jelas harus wanita. Saya belum pernah menemukan orang mengatakan saya dilahirkan oleh bapak saya. Harus dilahirkan oleh seorang wanita. Karena Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Maka dua Injil tadi malam dan tadi pagi itu melukiskan bagaimana kehadiran Yesus yang sama dengan kita manusia. Tapi kita jangan lihat pada hitungan empiris pada ketika kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, menurut keyakinan iman kita bahwa Yesus lahir pada tanggal itu. Maka tanggal 25 Maret kita merayakan hari raya pada sukacita. Jadi kalau kita begitu sebagai manusia, 25 Desember dan 25 Maret. Tapi jangan hitungnya 25 sekarang sampai Maret 2006. Menghitungnya adalah 25 Maret 2025 sampai 25 Desember 2025. Berarti itu berapa bulan? Sulit yang menghitung. Biasanya kalau menghitung itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi itu tidak bisa kita. Jadi saya beberapa dulu. Saya jawabannya 25 Maret 2025 sampai 25 Desember 2025 itu 9 bulan. Mengatakan apa? Bahwa Yesus sungguh sama seperti kita yang dikandung kurang lebih 9 bulan baru dilahirkan. Maka pertanyaan orang kadang-kadang adalah siapa dokternya? Siapa dokter dari Yesus lahir? Itu pertanyaan konyol saudara. Tapi refleksi iman kita mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia seperti kita, mengalami kemanusiaan seperti kita. Bahkan lebih buruk lagi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya selalu mengamati setiap pada dibuat kandang Natal. Kalau kita berandai-andai misalnya di daerah di mana Israel itu yang ada kandang domba. Di tempat kita di banyak ada kandang domba, ada kandang ayam, ada kandang babi juga. Sampai di mana tadi saya lupa jadinya. Sampai kandang domba. Kita bayangkan Bapak dan Ibu, semiskin-miskinnya manusia di Indonesia ini belum ada yang melaporkan dirinya saya dulu lahir di kandang babi. Susah-susahnya manusia minimal lahir di rumah. Itu sekarang tidak ada lagi. Sebuah gambar yang sungguh-sungguh menggerakkan hati kita manusia bahwa Allah mau masuk ke tengah-tengah dunia kita. Namanya kandang itu tidak ada kandang yang sebagus-bagusnya kandang. Tidak ada kita yang pengen makan mie sedap di situ sama minum kopi. Pasti kandang pasti bau. Maka kalau kita lihat kandang Natal itu sebenarnya tidak cocok dengan kandang Natal. Dan dia yang membuat kandang itu lebih mahal daripada membuat kandang babi saya kira. Itu pasti sudah hampir mendekati angka lebih 2 juta saya kira. Tapi bukan masalah angka. Tapi secara rohani itu bisa kita mengenai Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih bahwa Yesus
Allah yang hadir di tengah-tengah kita itu mau masuk dalam kemanusiaan kita. Karena yang potong itu sebenarnya melambangkan dunia kita yang penuh juga dengan dosa, hal yang menjadikan di mata Tuhan. Tapi Tuhan mau hadir. Semua kita kalau pergi ke kandang yang baru pasti kita menutup ini. Tidak ada kita yang seperti jalan-jalan ke prestasi, ada segala kita hidup. Sudah. Semua kita pasti menutup. Kecuali ada orang yang memang seleranya beda. Tindakan Tuhan untuk mencium wangi-wangian dari kandang. Itu namanya sudah. Bapak Ibu sudah terkasih, tanpa berpanjang-panjang dari kisah Lukas itu mau disampaikan adalah Allah tunduk kepada hukum manusia. Kita katakan 20 tahun. Tingkatnya, Yesus itu adalah Allah, tapi dia tidak, dalam bahasa sederhana, tidak suka-sukanya. Dia mengikuti proses bagaimana sesungguhnya menjadi seorang manusia. Sederhananya kalau kita lihat dalam bahasa Injil Yohanes dan kejadian juga, untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah cukup bersabda, jadilah terang, jadilah ini. Tunggulah segala terang sebagai yang disampaikan. Kenapa harus Allah ketika menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus harus mengalami kesulitan yang sama seperti kita? Mengatakan dia sungguh-sungguh mau menjadi manusia sejati. Dan tidak bisa seperti kita dalam kepercayaan lain. Allah dari situ langsung turun ke bumi langsung besar bisa langsung dia berkumis bisa dari atas ke sana turun langsung ke bumi, bisa langsung botak bisa. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak suka-sukanya. Walaupun ada lagu, saya pernah dengar lagu itu, lagu apa ya? Suka-suka Tuhan, tapi kok tidak suka-suka. Kalau suka-suka Tuhan semua sudah tidak jelas kalau suka-suka Tuhan. Tapi Tuhan tunduk karena kasihnya kepada kita manusia. Ia tampil sebagai seorang manusia sejati yang harus dilahirkan dari seorang wanita. Dari situ cukup jelas untuk kita bahwa dia sungguh manusia, sebagaimana dinyatakan dalam syahadat kita. Yesus 100% manusia sama seperti kita. Tapi apa kaliannya manusia? Jawabannya dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan pada hari ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan orang yang tidak mengimani kekristenan adalah, jadi sebelum Yesus itu lahir ke dunia, di mana dia? Jadi Yesus itu di mana dia sebelum dilahirkan? Kalau kita sering mendoakan kepada Yesus, yang kita doakan 3 kali sehari, jawabannya sebenarnya di situ. Sabda sudah menjadi daging. Yesus itu adalah sabda Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Menurut Injil Yohanes ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka dimunculkan 2 dimensi dalam diri Yesus, dimensi manusiawinya dan juga kealahan. Maka dia sungguh Allah, sungguh manusia. Maka semua yang dirayakan dalam 3 rangkaian misa Natal tadi yang saya sampaikan tadi, malam Natal 24 Desember, dan misa pagi dan misa siang dan misa nanti yang tetap mengikuti Injil Yohanes. Maka tanpa berpanjang-panjang, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perayaan Natal itu mau menggambarkan siapa Allah yang kita imani, siapa Allah yang kita sembah, khusus tetap dalam diri Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari kelahiran Yesus, yang adalah pencipta yang sejak semula sudah ada bersama Allah Bapa dan Roh Kudus. Mereka sudah ada sejak dunia belum diciptakan, sebagaimana disampaikan dalam Injil Yohanes tadi. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah sebenarnya warna Natal yang sesungguhnya disampaikan kepada kita. Allah memperkenalkan dirinya dari kisah-kisah kemanusiaannya. Dia sungguh manusia seperti kita,
juga melalui keajaiban harapan Tuhan. Dia adalah sabda Allah yang ilahi yang menjadi manusia di tengah-tengah kita. Maka seluruh iman kita, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, Immanuel, Allah yang hadir di tempat ini, hadir bersama kita di dunia ini. Tuhan berkati kita. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasihnya yang amat agung itu. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbarilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi para ibu muda, ya Bapak, semoga para ibu muda merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru sebagai makna Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal, dan pekerjaan. Ya Bapak, semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi umat yang beribadah di gereja ini, ya Bapak, semoga seluruh umat Kau pergunakan sebagai batu hidup dalam pembangunan rumah rohani, sehingga layak untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, itu adalah suatu permohonan terus-menerus tentang karya penyempurnaan bagi kami. Dengan doa Putra Putrimu dan sempurnakan hidup kami dalam Kristus Putra-Mu, sebagai Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudara supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, sudah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami damaikan kembali sepenuhnya dengan Engkau. Ibadah kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Roh misteri sampai menjadi daging, daya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata bumi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak terlihat. Dan sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat Allahku, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan hati-hatinya berseru. Dengan pencurahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Seraya berkata, "Terimalah dan makan kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan tetap yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan jalan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan akan beri janji yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Cornelius Payung, serta semua rohani. Dengarlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Petrus dan Mulia, Teresa Nyoking Cek, Petrus di Tekin, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa dan hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami penuh Kau berkenan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan penanggalan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama.
Allah dan hapus dosa kita. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saudara-saudari yang terkasih, yang boleh menerima komuni kudus adalah saudara-saudari yang sudah dibaptis dan diterima resmi dalam gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama dan tidak berhalangan menurut hukum gereja. Terima kasih.
Biru
Dia yang telah menjadikan kami anak Allah, memberikan hidup abadi, berdialah dan hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sambutan Dewan Pastoral Paroki Katedral Medan pada perayaan Natal 2025. Pastor, Suster, Father, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Natal 2025 ini sangat spesial karena berbarengan dengan tahun Jubileum 2025 yang kita rayakan sepanjang tahun ini. Tema Natal tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sejalan dengan tema fokus pastoral kita tahun ini, yaitu umat Katolik Indonesia, kita mencoba merangkai berbagai kegiatan Natal dan Tahun Baru, kali ini dalam rangka menghadirkan Allah yang menyelamatkan keluarga. Sepanjang tahun 2025 ini, kita juga telah berupaya untuk mewujudkan tema fokus pastoral kita dalam berbagai program dan kegiatan, baik di lingkup keluarga, gereja, maupun masyarakat. Semoga semangat misi yang dibangun tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan gereja. Titik berat perhatian kita dalam melaksanakan karya-karya pastoral di Paroki Santa Perawan Maria yang akan kita paroda Katedral Keuskupan Agung Medan adalah melibatkan sebanyak-banyaknya umat untuk ikut bermisi lewat setiap rancangan program dan kegiatan. Dalam semangat Natal dan menyongsong tahun baru 2026, kita semua diajak untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama dalam mendukung berbagai program dan kegiatan di bawah fokus pastoral tahun 2026, yaitu Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Besar harapan kami dengan kesemangatan pelindung paroki dan gereja kita, Santa Perawan Maria dan Tahmada, kita semakin dewasa dalam iman, harap, dan kasih, semakin rukun dan damai dalam hidup bersama. Di tengah-tengah gereja dan masyarakat, semakin kudus dan sempurna di dalam Allah dan sesama. Kami pun menyampaikan limpah terima kasih kepada seluruh umat beriman yang telah berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan di Gereja Katedral Medan ini. Para pengurus gereja, pelayan liturgi, PRBKS, seksi DPP, dan tim kreatif, tarekat hidup bakti, donatur dan sponsor, karyawan gereja, tim kreatif, kelompok kategorial, tim keamanan gereja, semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah berperan menyukseskan perayaan Pesta Pelindung Keuskupan Agung Medan, pelindung paroki, hari ulang tahun gereja ke-146, serta perayaan Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan jajarannya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara beserta jajarannya, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan beserta jajarannya, Kepala Kepolisian Sektor Medan Kota beserta jajarannya, Kasat Lantas Polrestabes Medan beserta jajarannya, dan di 0201 Kodam 1 Bukit Barisan beserta jajarannya, Dinas Perhubungan Kota Medan, Perusahaan Listrik Negara Wilayah Medan, PT Bank Negara Indonesia Wilayah Medan, Yayasan Don Bosco Medan, Yayasan Setia Medan. Semoga Tuhan membalas dengan berkat yang berlimpah. Tak lupa kami, Dewan Pastoral Paroki Santa Perawan Maria yang Tahmada Katedral Keuskupan Agung Medan, memohon maaf atas kekurangan atau kekhilafan dalam tutur kata maupun tindakan selama melaksanakan tugas pelayanan di tahun 2025 ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Medan 25 Desember 2025. Referensi Dominus Caesarius Vetus Mau, Pastor Paroki Katedral, Adiarto Taswid, Pelaksana 1 DPD Katedral. Terima kasih. Mari kita bangkit, persatuan kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Baik oleh penjelmaan putranya telah menahan kegelapan dari dunia dan oleh yang kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, mengharap kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat dan para gembala yang memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga
gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari bertiga, misa sudah selesai. Good tidings to you, wherever you are.
bahwa kita kondisikan tambah untuk makan siang bersama. Jadi dikondisikan saja ya. Lalu kemudian yang ketiga, sampai bertemu di tanggal 14 Januari. Kita lakukan tanggal 14 Januari.